Impor beras 1 juta ton, pemerintah dinilai ngaco dan melukai hati rakyat. Gerakan Muda atau Gema Nasional mengecam keras rencana Kementerian Perdagangan mengimpor beras 1 juta ton dikala program ketahanan pangan nasional Food Estate hendak menuai hasil. Selain itu, rencana impor ini dilakukan menjelang panen raya. Ketua Umum Gema Nasional Eko Saputra menegaskan rencana pemerintah itu dinilai tanpa perhitungan matang. Kebijakan itu tidak ada urgensitasnya apapun sehingga harus mengimpor beras dari luar negeri. Eko mengatakan bahwa Indonesia adalah negara agraris dan mayoritasnya adalah petani. Jangan asal main impor saja. Memangnya Indonesia sedang kekurangan beras? Saat ini, kata Eko, sedang memasuki masa panen raya. Buat kebijakan jangan ngaco, kata Eko Saputra. Karena itu, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras dianggap Eko sangat melukai hati rakyat. Diyakini rencana ini tidak sesuai dengan keinginan para petani yang berharap pemerintah membuat kebijakan yang mampu menaikkan harga gabah. Seharusnya Kementerian Perdagangan mendengarkan masukan dan aspirasi rakyat kecil, bukan malah tanpa perasaan langsung mau mengimpor beras dalam jumlah yang sangat banyak. Menurut Eko, kebiasaan pemerintah untuk melakukan impor bahan makanan pokok rakyat adalah kebiasaan lama pemerintah dengan alasan klasik. Kekhawatiran akan kekurangan stok beras, persiapan menghadapi hari raya, dan alasan lainnya dianggap berulang hampir setiap tahun. Anehnya, kata Eko, kalau diamati, kebijakan impor beras hampir selalu dilakukan menjelang panen raya. Nanti kalau harga gabah turun, alasannya wajar karena stok beras berlimpah. Ini maksudnya apa? Kok selalu berulang? Menurut Eko, pemerintah seolah-olah tidak punya hati nurani dan tidak berperi kemanusiaan sedikitpun terhadap permasalahan utama yang sedang terjadi sekarang ini. Berbagai masalah yang menjerat petani seolah tak didengar. Kelangkaan pupuk saat musim tanam, praktek ijon tengkulak, ditambah lagi dampak pandemi. Semua permasalahan ini membuat kehidupan rakyat semakin mengalami keterpurukan. Eko mengatakan bahwa dampak yang tidak bisa dipungkiri dari impor beras adalah harga gabah akan hancur dan jatuh. Seharusnya pemerintah menampung semua hasil panen petani dengan harga bagus, lalu memberikan bantuan dan kemudahan agar petani tidak semakin menjerit dan mengeluhkan nasib dan keadaannya. Di sisi lain, keinginan untuk swasembada pangan, meningkatkan taraf hidup petani, dan tidak tergantung dengan negara lain disebut-sebut menjadi landasan utama dicanangkannya program ketahanan pangan nasional atau Food Estate. Program ini disebut-sebut juga sebagai program raksasa yang melibatkan berbagai kementerian sekaligus. Di antaranya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Eko mengingatkan bahwa Prabowo Subianto sempat dibully netizen gara-gara program ini. Netizen sempat mencibir, Menteri Pertahanan kok ngurusi beras. Pak Jokowi beberapa kali datang ke Kalimantan khusus untuk memantau perkembangan program Food Estate. Dinilainya, rakyat percaya bahwa program ini secara langsung akan meningkatkan kehidupan masyarakat agraris. Ketua Umum Gema Nasional ini pun mempertanyakan rencana Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk impor beras sebesar 1 juta ton. Eko mempertanyakan alasan Muhammad Lutfi mengimpor beras yang disebutnya sangat bertentangan dengan program tersebut. Eko menambahkan bahwa alasan tidak mungkin pemerintah mengimpor beras dikala program Food Estate ini sebentar lagi akan dirasakan langsung oleh rakyat. Program ketahanan pangan nasional ini sangat digadang-gadang oleh Presiden Jokowi. Saya jadi bertanya-tanya, rencana impor 1 juta ton beras ini dapat restu Presiden atau tanpa sepengetahuannya? Kalau memang mau impor beras 1 juta ton, lalu kemana program Food Estate itu?